mereka tidak bisa hadir di persidangan. Tentu saja itu akan membuat pihak kita akan lemah. Jawab Anissa. Baiklah, Papa mengerti maksudmu. Kamu tenang saja, Papa pastikan orang tuamu akan sampai dengan selamat. Ujar Sudinyo. Terima kasih, Pak. Ucap Anissa. Sama-sama. Raiki beruntung punya istri pintar sepertimu. Dampingin dia terus ya. Ujar Sudibyo. Ya, Pak. Jawab Anissa. Setelah percakapan itu selesai, Anissa segera menunaikan ibadahnya. Dia tidak ingin melewatkan waktu terbaik agar bisa mendoakan yang terbaik untuk suaminya itu. Tring. 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 Ada apa, Rosa? Kak, apa kamu sudah tahu hasil sidangnya? Tanya Rosa. Kamu tenang saja, apapun yang akan orang-orang itu lakukan tidak akan bisa membuat Reiki lolos dari hukuman. Meskipun dia dinyatakan bebas sekalipun, kakak akan menggunakan planning B untuk memisahkannya dengan Anissa. Kakak pastikan Anissa tidak akan bersama Hendra ataupun Reiki. Kak, ada apa? Aku hamil. Jawab Rosa yang membuat kakaknya itu terdiam. Bukankah ini bisa jadi senjata untuk memaksa Hendra bertanggung jawab? Tidak, Kak. Aku tidak ingin dia menikahiku karena anak ini. Aku ingin dia sendiri yang memintaku jadi istrinya. Pokoknya selagi ada Anissa masih tidak aman. Aku ingin Hendra mengerti kalau dia dan Anissa tidak pernah bisa bersatu. Jawab Rosa. Kenapa kalian para wanita suka sekali membuat sesuatu yang mudah jadi begitu rumit? Kenapa tidak aku habisi saja Anissa, jadi semuanya selesai? Jangan pernah lakukan itu, mengerti? Aku hanya punya kakak di dunia ini. Kalau kakak sampai tertangkap dan dihukum mati, maka aku juga tidak ingin hidup lagi. Ucap Rosa. Iya, baiklah adikku tersayang. Rosa terkekeh dan kemudian mengakhiri panggilan itu. Bab ke-42, menghadirkan bukti dan saksi. 6 hari kemudian. Terima kasih ya, Pak. Kami sudah dijemput dan diantar dengan selamat. Ucap Rahmat. Katakan sama Pak Sudibyo. Terima kasih sudah membantu. Ucap Lieni. Sama-sama, Bu. Ini sudah kewajiban kami melindungi saksi dari bahaya dan ancaman. Kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu, Pak. Ucap salah seorang polisi yang mengenakan baju serba hitam itu. Tunggu, Pak. Ini sekedar buat beli rokok untuk kalian berdua. Ujar Lieni sembari menyodorkan 2 buah amplop coklat, namun ditolak oleh polisi itu. Nggak perlu, Bu. Kami sudah menerima duit rokok dari Pak Dibio. Itu kan dari Pak Dibio, ini dari kami. Mohon diterima, Pak, ya. Nggak apa-apa, aman pokoknya. Ujar Lieni yang membuat 2 orang polisi itu menoleh satu sama lain. Baiklah, kami terima ya, Bu. Terima kasih, kami permisi dulu. Ucap polisi itu. Kedua polisi itu keluar dari rumah Lieni setelah mengantongi masing-masing amplop coklat ke dalam saku celananya. Kalian pasti sangat lelah. Ayo kita makan siang bersama, setelah itu kalian harus beristirahat. Besok adalah sidang kedua Reiki. Iya, jawab Mashito. Tasnya biar nanti pelayan yang membawakannya ke kamar tamu, Bu. Ujar Anissa yang kemudian melingkarkan tangannya di lengan Mashito. Lieni berjalan lebih dulu menuju meja makan. Mashito dan Rahma dibuat takjub dengan kemewahan rumah Reiki yang dipenuhi oleh barang-barang mewah. Ayo, ayo. Diaturi. Ucap Lieni sembari menarik kursi. Rahmat, Mashito, dan Anissa mulai menarik kursi mereka masing-masing dan mulai mengambil makanan ke piring mereka. Setelah makan, Anissa mengantar kedua orang tuanya ke kamar tamu. Anissa menutup pintu setelah masuk ke kamar tamu. Anissa seolah tahu kedua orang tuanya ingin menanyakan banyak hal padanya. Endok, apa ini sungguh rumah suamimu dari hasil bengkel? Kok rasanya tidak mungkin, yo? Tanya Mashito. Aku juga nggak tahu, Bu. Aku nggak berani nanya, takut dia tersinggung. Jawab Anissa. Terus sidang besok kami harus jawab apa? Tanya Rahmat. Jawab saja seadanya. Bilang mau mengunjungi atau silaturahmi dengan kalian di sana. Gak usah dijelaskan secara rinci apa saja yang dilakukan Reiki di sana. Jawab Anissa. Jadi kami nggak perlu bilang soal Reiki beli tanah sama rumah? Tanya Mashito. Gak usah. Kita sama-sama nggak tahu kalau uang yang dia pakai buat beli tanah dan rumah itu apa uang halal atau bukan. Aku nggak berani nanya saat dia sedang terpuruk seperti ini. Lagi pula kita harus memikirkan dampak lainnya untuk sementara ini. Jawab Anissa.
Coba kalian pikir kalau tanah dan rumah itu sampai diselidiki. Tanah dan rumah itu pasti akan disita saat dalam penyelidikan. Lalu bagaimana nasib para petani itu? Tanya Anissa yang membuat Mas Shito dan Rahmat jadi terdiam. Tetapi bagaimana kalau hakimnya bertanya apa saja yang dilakukan Reki selama di sana? Tanya Mas Shito. Bilang saja jalan-jalan ke kebun dan ke sawah. Emang kenyataannya seperti itu. Pokoknya sebisa ibu sama bapak saja, yang penting jawabannya harus kompak. Jawab Anissa. Baiklah, ibu mengerti. Ujar Mas Shito. Ya sudah, sekarang ibu sama bapak istirahat ya. Jangan terlalu dijadikan beban. Nisa yakin Reki tidak bersalah dalam kasus ini. Soal kasus yang lainnya nanti bisa kita tanyakan saat dia bebas nanti. Ujar Anissa. Ya sudah, kamu istirahat juga. Biar besok pagi membawa aura positif di persidangan. Ujar Mas Shito. Iya, Bu. Jawab Anissa. Anissa kemudian keluar dari kamar tamu dan pergi ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Sementara itu di tempat berbeda, Rosa dengan gelisah menunggu kedatangan Hendra pulang dari kantor. Gadis itu memutuskan kalau dirinya akan memberitahu Hendra tentang kehamilannya. Dan tepat pada pukul 5 sore Hendra pun datang. Pria itu sangat terkejut saat mendapati Rosa tengah tertidur di kamarnya. Mungkin saat dirinya tidak mengetahui perasaan Rosa dan sebelum dirinya menodai gadis itu. Hendra bisa bersikap biasa bahkan masih memanjakan adik angkatnya itu. Tapi setelah kejadian itu, Hendra menarik diri perlahan. Dia tidak ingin Rosa terus berharap padanya sementara hatinya sepenuhnya milik Anissa. Rosa, bangunlah. Hendra sedikit menyentuh ujung kaki gadis itu. Kakak sudah pulang? Tanya Rosa sembari mengusap-usap matanya. Ya, kamu kenapa tidur di sini? Tanya Hendra. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, Kak? Jawab Rosa. Apa kita bisa bicara setelah makan malam saja? Aku sangat lelah dan merasa gerah. Aku butuh berendam air dingin. Tanya Hendra. Tapi ini penting, Kak. Aku sudah menahannya selama seminggu lebih. Tapi aku sengaja tidak memberitahumu karena aku takut kakak salah paham padaku. Jawab Rosa. Memangnya tentang apa sih? Kok serius amat? Tanya Hendra. Ini memang sangat serius bagiku, Kak. Jawab Rosa. Ada apa? Tanya Hendra. Aku hamil, Kak. Dan ini buah hati kita. Jawaban Rosa seperti sambaran petir bagi Hendra. Kak, kamu hamil anakku? Tanya Hendra dengan bibir bergetar. Iya, Kak. Jawab Rosa. Hendra tampak mondar-mandir untuk mencari solusi terbaik. Namun dipikirkan bagaimanapun, hanya pernikahan jalan keluarnya. Apa-apa, Mama sudah tahu? Tanya Hendra. Belum, Kak. Aku nggak berani. Aku takut Papa Mama marah, padahal ini hanya sebuah kecelakaan. Apa sebaiknya aku gugurkan saja anak ini, Kak? Tanya Rosa. Tidak. Jangan pernah berpikir begitu. Anak itu sama sekali tidak berdosa. Ini semua salahku karena itu aku yang memaksamu untuk melakukannya. Jawab Hendra. Jadi apa yang harus kita lakukan, Kak? Tanya Rosa. Mau tak mau kita harus menikah untuk memberikan status pada anak itu. Tapi Rosa, aku tidak janji bisa bertahan lama denganmu. Saat bayi itu lahir, kakak bisa saja menceraikanmu. Ujar Rosa. Sebaiknya hal ini kita bicarakan dulu sama papa mama. Siapa tahu mereka punya solusinya. Ujar Rosa. Baiklah. Setelah makan malam nanti kita akan bicarakan pada mereka. Perbanyaklah diam biar kakak yang mengatasi semuanya. Ujar Hendra. Aku tahu. Kalau begitu aku kembali ke kamar dulu ya, Kak. Ucap Rosa. Ya. Jawab Hendra. Rosa berjalan keluar kamar. Tanpa Hendra tahu, Rosa menyeringai di balik punggungnya. Bagaimana ini? Aku mau tak mau harus menikah dengan Rosa. Tapi kalau aku menikahi Rosa, lalu bagaimana dengan Anissa? Haruskah aku terjebak pernikahan dengan Rosa selamanya? Gumam Hendra. Tapi saat ini Anissa juga masih menikah dengan berandal itu. Dia bisa saja cerai setelah berandal itu masuk penjara atau divonis mati. Saat dia sudah janda nanti, kemungkinan Rosa sudah melahirkan. Aku harus membuat Rosa mengerti kalau pernikahan kami tidak bisa selamanya. Apa sebaiknya aku menikahi Rosa secara siri saja ya? Jadi biar nggak ribet ngurus perceraian nanti. Pusing. Hendra mengacak-ngacak rambutnya sendiri karena kesal.
Hendra memutuskan berendam air hangat, rasa lelah dan beban pikirannya membutuhkan itu agar tubuhnya menjadi rileks. Dan saat makan malam tiba, Hendra tidak langsung membicarakannya di meja makan. Hendra lebih memilih mengatakannya setelah mereka menyantap makanan itu. Maaf Pak, habis makan kita duduk di ruang tamu ya. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Ucap Hendra. Mau bicara apa sih? Kamu sudah menemukan calon mantu untuk kami lagi? Tanya Gondo. Bisa dibilang begitu. Jawab Hendra yang membuat Gondo dan istrinya bersemangat menyelesaikan makannya. Dan setelah mereka semua selesai makan, mereka pun duduk di ruang tamu untuk berbincang bersama. Ada apa? Hen? Tanya Mirna setelah mereka duduk bersama di ruang tamu. Sebelumnya aku minta maaf karena sudah mengecewakan Papa dan Mama. Tapi ini terjadi karena di luar kendaliku. Jawab Hendra. Sebenarnya ada apa? Tanya Gondo. Sekitar sebulan yang lalu aku diundang teman untuk pergi ke pesta ulang tahunnya. Aku ingat betul waktu aku hanya meminum minuman ringan, bukan minum alkohol. Tapi karena tempat itu memang dekat dari rumah kita, aku memutuskan pulang saat merasa tubuhku tidak enak. Saat aku sampai di rumah, ternyata ada Rosa di dekat kamarku. Rosa bilang waktu itu aku menariknya ke tempat tidur, aku memperkosanya. Tapi sungguh aku tidak sadar, itu benar-benar di luar kendaliku. Sambung Hendra. Tapi apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Mirna. Sementara Rosa sudah menangis terisak. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya, Ma. Sepertinya ada orang iseng yang mencampurkan obat di dalam makanan atau minumanku. Ucap Hendra. Dan sekarang aku mau minta pendapat pada kalian karena saat ini Rosa sedang hamil. Sambung Hendra. Apa? Hendra dan Mirna berkata bersamaan. Maafin Rosa, Ma. Maafin Rosa karena tidak bisa jaga diri. Tapi waktu itu aku sudah berusaha berontak dan teriak. Tapi Kak Hendra membungkam mulut Rosa hingga Rosa tidak bisa apa-apa. Ucap Rosa di sela tangisnya. Rosa ingat betul saat itu dia tidak melakukan perlawanan apapun. Dia melayani Hendra dengan sepenuh hatinya. Ini bukan salahmu, Nak. Ini salah keadaan. Kamu tahu betul kan kalau secara sadar kakakmu tidak mungkin melakukan itu sama kamu. Ucap Mirna sembari membawa Rosa dalam pelukannya. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Hendra. Pertanyaan yang bodoh. Tentu saja kamu harus menikahinya. Memangnya kamu mau anak kamu lahir tanpa seorang ayah? Jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan nasib anak kamu di kemudian hari. Jawab Gondo. Aku akan menikahinya, tapi aku tidak bisa berjanji kalau aku akan menikah dengannya seumur hidup. Ujar Hendra. Loh kenapa? Tanya Mirna. Ma, aku tidak mencintai Rosa, ini hanya sebuah kesalahan. Aku tidak ingin memaksakan pernikahan tanpa cinta. Itu pasti akan membuat Rosa menderita nantinya. Pokoknya aku akan menjalani rumah tangga sebagaimana mestinya, tapi aku tidak bisa menjamin untuk selamanya. Jawab Hendra. Atau biar nanti nggak ribet kami menikah siri saja. Sambung Hendra. Kamu ini tidak berperasaan sekali, bicara seperti itu langsung di hadapan Rosa. Ujar Marni. Anggap saja seperti itu. Tapi ini aku lakukan demi Rosa juga. Aku juga tidak ingin memberinya harapan terlalu tinggi tentang pernikahan kami. Ujar Hendra. Bagaimana menurutmu, Nak? Apa kamu setuju dengan usul kakakmu? Tanya Marni. Apa Rosa berhak menolak? Apa Rosa berhak mengajukan keberatan? Kalau memang boleh, tentu saja Rosa keberatan. Jawab Rosa. Apa maksudmu? Tanya Hendra. Kalau boleh aku ingin tetap dinikahi secara resmi. Soal perceraian di kemudian hari aku tidak masalah. Kalau menikah secara siri, apa bedanya dengan tidak dinikahi sama sekali? Status anakku tetap tidak sah secara hukum. Jadi intinya kalau dinikahi secara siri, lebih baik tidak usah menikah saja. Jawab Rosa. Apa yang dikatakan Rosa ada benarnya juga. Saat pembuatan akte kelahiran, anak yang tidak menikah resmi biasanya hanya dicantumkan nama ibunya saja tanpa dicantumkan nama ayahnya. Lagi pula mau nikah resmi atau nikah siri judulnya tetap menikah. Yang penting kalian selamatkan dulu status anak kalian di mata hukum. Ujar Gondo. Baiklah. Tapi aku tidak setuju kalau pernikahan ini diadakan dengan meriah. Kita adakan secara sederhana saja. Ujar Hendra. Loh kenapa? Tanya Mirna. Ma, ini akan terasa aneh. Apa Mama nggak malu diomongin tetangga?
Mereka sudah terlanjur menganggap Rosa itu sebagai anak di rumah ini. Mereka bahkan tidak ingat kalau Rosa itu bukan anak angkat. Lalu apa jadinya kalau mereka sampai tahu Rosa dinikahi karena hamil anakku? Tanya Hendra. Kakak benar. Aku tidak keberatan, Ma. Ujar Rosa. Ya sudah, kalau kamu tidak keberatan. Mulai besok kalian urus saja pernikahan kalian. Biarkan Hendra saja yang mengurus semuanya. Kamu sedang hamil jadi kamu harus banyak beristirahat. Ujar Mirna. Iya, Ma. Jawab Rosa. Karena sudah sepakat, aku naik ke atas dulu. Ujar Hendra yang kemudian langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi ke kamarnya. Kamu juga pergilah beristirahat. Jangan terlalu banyak pikiran, semuanya akan baik-baik saja. Ujar Mirna. Iya, Ma. Rosa naik ke atas dulu ya. Ujar Rosa yang kemudian bangkit dari tempat duduknya. Tanpa Mirna dan Gondho tahu, lagi-lagi Rosa kembali menyeringai penuh kemenangan. Reki turun dari mobil tahanan dan langsung diserbu oleh awak media. Lagi-lagi ketampanan pria berambut gondrong itu menyita perhatian publik. Bagaimana tidak? Saat ini di wajahnya sudah ditumbuhi sedikit jambang yang menambah kesan jantan dan seksi pada pria itu. Sementara itu, orang-orang yang menunggu untuk menyaksikan persidangan secara terbuka sudah memantau televisi mereka. Tanpa diketahui pihak pemerintah, ada banyak pasang mata yang mengharapkan kebebasan pria itu. Kak, bagaimana persiapannya untuk menghadapi sidang hari ini? Tanya salah seorang wartawan. Apakah Kak yakin bisa bebas dari semua tuduhan? Timpal wartawan lain. Seperti biasa Reki sama sekali tidak menanggapi pertanyaan para awak media. Wajah pria itu cenderung datar tanpa ekspresi. Dan seperti biasa pula, hanya Indro yang bersedia memberikan tanggapan untuk para awak media. Bang, apa agenda sidang hari ini, Bang? Tanya wartawan. Agendanya memberikan bukti dan menghadirkan para saksi. Mohon doanya untuk klien kami agar terbebas dari tuduhan. Jawab Indro. Lalu apa, sudah ada bukti dan saksi dari pihak Bang Indro? Tanya wartawan. Sudah dong. Kalau yakin menang, maka harus siap segala sesuatunya. Ya sudah, makasih ya. Ucap Indro sembari menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Indro kemudian masuk ke dalam ruang sidang. Reki menoleh ke arah Anissa, Lieni, Rahmat, dan Masito. Ada terbesit rasa malu di hati Reki terhadap mertuanya itu, tapi cepat-cepat dia tepis karena tidak ingin menghilangkan rasa percaya diri dalam dirinya hari ini. Saat waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, Hakim Ketua dan jajarannya memasuki ruang sidang hingga semua peserta sidang yang hadir berdiri dari tempat duduknya. Dan kembali duduk setelah Hakim Ketua dan jajarannya duduk di kursi mereka masing-masing. Seperti biasa, dipersilahkan pada insan media untuk mengambil gambar atau meliput. Kami beri waktu 5 menit sebelum sidang dimulai. Ucap Hakim Ketua. Awak media mulai mengambil foto dan video situasi ruang sidang sebelum dimulai. Masito menggenggam erat tangan Anissa. Anissa bisa merasakan kalau saat ini tangan Masito terasa dingin. Walah, Dok. Seumur-umur baru kali ini masuk pengadilan. Kok jantung ibu rasanya mau copot? Ucap Masito setengah berbisik. Tenangkan hati ibu. Nanti kalau pas bersaksi malah jadi gugup loh. Ucap Anissa. Baik, cukup. Seperti biasa harus tertib agar tidak mengganggu jalannya sidang. Untuk sidang perkara lanjutan dengan agenda penyerahan bukti dan menghadirkan saksi dibuka dan terbuka untuk umum dimulai. Ucap Hakim Ketua. Tok. Hakim Ketua mengetuk palu sebanyak 1 kali. Seperti sidang sebelumnya, Hakim Ketua menjelaskan, memperkenalkan Reki sebagai tersangka yang tertuduh dalam kasus peretasan akun bank dan peretasan data rahasia negara. Setelah selesai, Hakim Ketua kembali meminta tim penasehat hukum dan tim jaksa penuntut umum untuk menyerahkan berkas formalitas. Silakan pada tim jaksa penuntut umum untuk menyerahkan bukti dan saksi lebih dulu. Ujar Hakim Ketua. Jaksa penuntut umum kemudian maju ke depan untuk menyerahkan bukti, sementara Reki disuruh duduk berdekatan dengan tim penasehat hukum. Sebelum kita menghadirkan saksi, saya ingin bertanya pada saudara Reki. Sembari Yang Mulia memeriksa bukti dari kami. Apa diperbolehkan Yang Mulia? Tanya jaksa penuntut umum. Silakan. Ucap Hakim Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saudara Reki, cuma satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Apa Anda bisa meretas? Tanya jaksa penuntut umum. Bisa.
Jawab Reki singkat yang membuat jaksa penuntut umum tersenyum puas. Seperti yang mulia dengar dan para peserta juga mendengar, bukan? Tersangka kita ini memiliki kemampuan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Bahkan bisa dibilang sangat langka. Tim kami sudah cross-check langsung bahwa tersangka tinggal di sebuah rumah yang sangat-sangat mewah. Bangunannya juga berdiri di atas tanah kurang lebih 5.000 meter persegi. Mohon kepada seksi perlengkapan agar ponsel saya diproyeksikan. Agar kita semua bisa melihat video rumah dan kendaraan mewah yang dimiliki oleh tersangka. Sambung jaksa penuntut umum. Setelah dibantu proyektor, sebuah tampilan foto-foto dan video puluhan mobil dan motor keluar dari garasi rumah Reki tampak dengan jelas di sana. Reki tersenyum tipis nyaris tak terlihat saat melihat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. "Hey bro, apa itu sungguh-sungguh mobil dan motormu semua?" bisik Indro. "Iya. Tapi sudah aku jual semua. Video itu diambil saat orang-orang showroom mengambilnya dari rumahku," bisik Reki. "Kayak kali kau, bro. Kau harus janji sama aku kalau kau berhasil bebas, aku minta Lamborghini 1 dari kau," bisik Indro. "Plus moge 1, bisik Reki yang membuat Indro tersenyum puas. Seperti yang sama-sama kita lihat. Terlihat jelas di sana puluhan mobil mewah dan motor mahal keluar dari garasi rumah mewah itu. Sebagai seorang peretas, tentu kemampuan menghasilkan uang tidak perlu diragukan lagi. Jadi sangat jelas kalau uang hasil pemobolan akun bank sudah dibelikan barang-barang mewah itu, yang mulia," ucap jaksa penuntut umum. "Apa dari tim penasihat hukum ingin mengajukan eksepsi?" tanya hakim ketua. "Iya, yang mulia," jawab Indro. "Keberatan diterima," ucap hakim ketua. "Seperti sidang sebelumnya, tim jaksa penuntut umum sudah mengajukan agar diberi perintah untuk mencetak akun rekening semua keluarga klien kami. Dan keluarga klien kami tidak keberatan. Harusnya dari sana saja kita bisa melihat apa benar ada aliran dana yang masuk ke rekening klien kami. Kalau tidak ada, itu berarti tim jaksa penuntut umum sudah melakukan tuduhan tidak berdasar," ucap Indro. "Keberatan, yang mulia," ucap jaksa penuntut umum. "Keberatan diterima," ucap hakim ketua. "Saat dicetak dan diperiksa memang semua rekening keluarga saudara Reki maupun saudara Reki sendiri tidak memiliki uang jumlah ratusan miliar. Hanya sekitar ratusan juta. Tapi seperti yang kita tahu, tersangka ini memiliki keahlian khusus. Bisa saja setelah aliran dana masuk, dia menghapus datanya dan uangnya sudah dibelikan dengan barang-barang mewah termasuk rumah itu," ucap jaksa penuntut umum. "Keberatan, yang mulia," ucap Indro. "Keberatan diterima," ucap hakim ketua. "Saudara jaksa sudah memojokkan klien kami dengan tuduhan tanpa bukti. Bagaimana caranya klien kami melakukannya sementara klien kami berada dalam penjara? Di sini kita perlu bukti kalau memang klien kami melakukan penghapusan data ban. Ini tidak bisa berdasarkan opini dari jaksa penuntut umum saja," ujar Indro. "Apa tim jaksa punya bukti?" tanya hakim ketua. "Belum, yang mulia. Tapi kami membawa saksi untuk menguatkan kalau barang-barang itu memang berasal dari rumah tersangka," jawab jaksa penuntut umum. "Hadirkan saksi," ujar hakim ketua. Seorang ibu-ibu berusia sekitar 45 tahunan duduk di kursi saksi. Reki dan keluarganya tahu betul siapa wanita itu. Dia adalah tetangga Reki yang rumahnya tepat berada di seberang rumah Reki. "Siapa nama saudara saksi?" tanya hakim ketua. "Suliyah, yang mulia," jawab Suliyah. "Saudara Suliyah, apa yang saudara lihat waktu itu?" tanya hakim ketua. "Seperti yang kita lihat tadi, yang mulia. Video itu saya abadikan sendiri dengan ponsel saya. Terus terang saya merasa kagum dengan mobil-mobil mewah itu. Tapi waktu itu beberapa mobil mewah itu keluar dari rumahnya pada malam hari. Dan kejadian itu selama hampir berturut-turut. Mobil-mobil itu keluar tapi nggak pernah balik lagi, yang mulia," jawab Suliyah. "Sudah berapa lama saudara bertetangga dengan saudara Reki?" tanya hakim ketua. "Setahu saya mereka sudah tinggal di rumah itu saat saya pindah ke komplek perumahan seberang rumahnya," jawab Suliyah. "Kapan Anda pindah?" tanya hakim ketua. "Sekitar 3 tahun yang lalu, yang mulia," jawab Suliyah. "Saudara Reki, apa rumah itu benar rumah Anda?" tanya hakim ketua. "Bukan, yang mulia." Jawaban Reki sangat mengejutkan semua orang, termasuk keluarganya dan juga pengacaranya sendiri. Namun Indro tetap bersikap tenang karena dia tahu kliennya itu orang yang cerdas. "Bukan? Lalu rumah siapa itu?"
Tanya hakim ketua. Itu rumah yang saya sewa dari orang berkebangsaan Malaysia. Jawab Reki. Apa maksud Reki? Jadi rumah yang kami tempati selama ini rumah Jakir? Batin Leni. Lalu apa mobil itu milik saudara? Tanya hakim ketua. Bukan yang mulia. Itu milik teman saya, pemilik showroom mobil bekas pakai. Dia menitipkan mobilnya di rumah karena showroom mobilnya tidak muat. Hari itu dia mengambilnya karena mobil-mobil itu sudah laku terjual. Jawab Reki membuat Martin yang menyaksikan hal itu di televisi tersenyum. Jadi bos Reki sudah memberiku kesempatan untuk balas budi. Aku akan membantumu jadi saksi jika diperlukan bos. Aku tidak peduli dari mana kamu menghasilkan uangnya, tapi yang pasti kamu tidak menikmatinya sendiri. Kamu membantu banyak orang dengan nilai yang tidak main-main. Kamu juga membantu tidak membeda-bedakan kepercayaan. Gumam Martin. Kita berharap bos Reki memenangkan kasusnya. Kalau tanah-tanah ini sampai disita, kita mau makan apa? Aku pribadi tidak peduli dia dapat uang dari mana untuk membeli tanah sawah ini. Yang pasti dia sudah membuat perut keluargaku tidak kelaparan. Biar Tuhan saja yang menilainya. Ujar salah satu petani yang bekerja di tanah sawah yang Reki beli. Benar. Kalau sampai dia divonis hukum mati seperti yang diberitakan, kita obrak-abrik pengadilan dan kantor polisi. Timpal yang lain. Saat ini para petani itu memang tengah menyaksikan sidang di televisi bertempatan di salah satu halaman rumah warga. Sementara di tempat lainnya beberapa tempat panti asuhan, 2 tempat komplek perumahan sederhana yang ditinggali lebih dari 2.000 kartu keluarga juga menyaksikan sidang itu. Perumahan itu adalah tanah yang dibeli oleh Reki dan dibangun perumahan sederhana untuk tempat tinggal para keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal ataupun gelandangan. Saat pertama kali Reki tertangkap, mereka sampai nangis berjamaah. Karena tidak hanya tempat tinggal saja yang mereka peroleh. Setiap bulan Reki juga mengirimkan 1 paket sembako untuk mereka. Pokoknya kalau sampai dia nggak bebas, kita hancurkan pengadilan dan kantor polisi. Ucap salah seorang warga. Setuju. Jawab mereka serentak. Tidak hanya mereka saja, masih banyak orang-orang yang menerima bantuan dari Reki yang mendukung pria itu. Mereka tidak rela pahlawan mereka dipenjara ataupun dihukum mati. Apa saudara bisa menghadirkan saksi dan bukti di persidangan selanjutnya? Karena tidak bisa kalau saudara cuma bilang itu milik orang. Ujar hakim ketua. Bisa yang mulia. Jawab Reki. Baik, untuk selanjutnya silakan dari tim penasihat hukum untuk menghadirkan saksi dan bukti yang menguatkan alibi saudara Reki. Ucap hakim ketua. Terima kasih yang mulia. Ucap Indro. Indro kemudian memberikan foto-foto dan video saat Reki difoto diam-diam oleh Anissa ketika berada di tempat makan sawah yang ada di Kota Malang. Dan foto-foto itu di tempat yang berbeda-beda setiap harinya. Masito dan Rahmat juga bersaksi bahwa menantunya itu memang benar berada di Malang selama 3 hari. Baik dari jaksa penuntut umum, apa ingin mengajukan eksepsi kembali? Atau ada bukti lain yang ingin disampaikan? Tanya hakim ketua. Belum ada yang mulia. Kami minta waktu 2 hari untuk mengadakan bukti baru dan sekalian kita juga bisa mencegah manipulasi. Jadi sidang bisa dilanjutkan 2 hari mendatang. Jawab jaksa penuntut umum. Baik. Sidang ditunda 2 hari lagi. Dengan agenda menghadirkan bukti dan saksi tambahan dan sekaligus sidang putusan. Dengan ini sidang ditutup dan akan dibuka kembali tanggal 10 November tahun 2022 jam 10 pagi. Ucap hakim ketua. Tok. 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 Hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali dan kemudian keluar dari persidangan. Bab ke-43, bukti dan saksi tambahan. Kid bro, besok kita berjuang untuk yang terakhir kalinya. Tapi apa sungguh ucapanmu yang tadi benar? Ucap Indro setengah berbisik. Yang mana? Tanya Reki. Kalau rumah itu punya orang Malaysia dan mobil-mobil itu punya temanmu. Jawab Indro. Tentu saja bohong. Ujar Reki sembari mengedipkan mata ke arah Indro. Asyik, Lamborghini 1 ya? Ujar Indro. Tenang aja. Pokoknya Lamborghini plus Moge 1 buat abang. Ujar Reki. Aha, thank you bro. Sana temui istrimu. Suruh dia taburi kamarmu dengan kelopak bunga mawar yang banyak. Biar kalian kembali jadi pengantin baru. Bisik Indro. Reki hanya menanggapinya dengan senyuman. Indro kemudian keluar lebih dulu dari ruang sidang. Sementara Reki kembali digiring keluar dari ruang sidang. Kok
Anissa mendekat ke arah Reki saat pria itu ingin lewat di depannya dan keluarganya. "Pak, Bu." Reki menyapa kedua orang tua Anissa sembari mencium tangan mertuanya itu. Rahmat memeluk menantunya itu seolah ingin memberikan kekuatan. "Maaf," ucap Reki lirih namun masih bisa didengar oleh Rahmat yang tengah berpelukan dengan menantunya itu. Rahmat menepuk punggung Reki seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Apa kamu tidak makan dengan baik? Badanmu sedikit lebih kurus dari terakhir kita bertemu," tanya Mas Shito saat pelukan menantunya itu terlerai dari suaminya. "Makanan penjara nggak enak," jawab Reki dengan penuh kejujuran. "Yo mesti toh. Kalau makanan penjara enak-enak, yo orang-orang mau masuk penjara semua," ucap Mas Shito yang membuat senyum menantunya itu mengembang. Reki melirik ke arah Anissa. Rahmat dan Mas Shito yang mengerti keluar lebih dulu dari ruang sidang dan membiarkan anaknya itu bicara sejenak dengan suaminya. "Grab." Anissa memeluk Reki dengan erat. Dia sangat merindukan suaminya itu hingga aroma tubuh pria itu pun dia hirup dalam-dalam. Dua orang polisi yang mengawal Reki di belakang pun jadi malu sendiri melihat aksi dua sejoli itu. "Kangen kamu sayang?" ucap Anissa. Kata sayang itu kata-kata pertama yang Reki dengar dari bibir istrinya itu. "Jaga dirimu baik-baik, makan dengan benar," ucap Reki. "Iya," jawab Anissa namun masih berada dalam pelukan suaminya itu. "Mari kita kembali ke sel," seorang polisi mengingatkan Reki. Reki perlahan mendorong Anissa menjauh dan kemudian melangkah pergi. Namun baru saja dia melangkah, langkah itu tiba-tiba terhenti dan berbalik badan. Reki menatap mata Anissa yang sudah basah. Perlahan pria itu mendekati kembali istrinya itu. "Tolong Bapak berbalik. Saya ingin mencium istri saya," ucap Reki yang membuat mata Anissa melotot, sementara polisi itu jadi melihat satu sama lain. Tanpa menunggu persetujuan polisi itu, Reki membuka cadar istrinya ke atas dan kemudian mencium bibir Anissa hampir 30 detik lamanya. Reki menyeka sisa ciumannya di bibir Anissa setelah ciuman itu berakhir. Dapat pria itu lihat wajah istrinya itu merona merah dan raut wajah kesedihan tidak ada lagi di sana. Reki kemudian menoleh sejauh 45 derajat dan tersenyum tipis saat melihat dua polisi itu ternyata masih berbalik badan. "Aku pergi dulu," ucap Reki. Anissa mengangguk sembari menurunkan cadarnya. Seperti biasa Reki kembali menerima cercaan pertanyaan dari awak media. Namun seperti biasa pula Reki diam membisu tidak mengeluarkan statement sedikit pun hingga pria itu dibawa pergi oleh mobil tahanan. Bukannya itu sosok wanita bercadar yang ada di foto bersama Reki? Dia Anissa istrinya kan?" Salah seorang wartawan menyadari keberadaan Anissa yang baru keluar dari ruang sidang. Anissa yang fokus dengan ponselnya tidak menyadari para wartawan akan menghampiri dirinya. Sementara keluarganya sedang menunggu di tempat parkir. "Kanisa minta tanggapannya tentang sidang hari ini, Kak," tanya wartawan. "Semua berjalan lancar. Mohon doakan suami saya agar kebenaran cepat terungkap dan suami saya segera dibebaskan," jawab Anissa sembari menangkupkan kedua tangannya. "Lalu apa Kanisa yakin kalau pihak kalian bisa memenangkan kasus ini?" tanya wartawan. "Sangat yakin karena memang bukan suami saya pelakunya." "Makasih ya," ucap Anissa yang kemudian langsung pergi dari hadapan awak media. Sementara itu di tempat berbeda, Reki baru saja tiba di rumah tahanan setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit. Ternyata saat dia tiba di sana, sudah ada dua orang yang sedang menunggu kedatangannya. Zakir dan Martin bahkan sudah banyak berbincang. Jadilah mereka sepakat menemui Reki bersama-sama karena mereka memiliki tujuan yang sama. "Jadi awak ingin aku bersaksi di pengadilan 2 hari lagi?" tanya Zakir. "Aku tidak memaksa, kalau kamu tidak mau juga tidak apa," jawab Reki. "Tentu saja aku mau. Bukankah aku sudah bilang ini memang doaku yang terkabul?" "Hei, mata sipit, kamu mendoakan Abdullah apa selama ini?" tanya Zakir. "Abdullah? Siapa Abdullah?" tanya Martin. "Muhammad Reki Abdullah," jawab Zakir. "Oh, aku selalu berdoa agar dia ditimpa kemalangan agar aku bisa membalas budi baiknya. Dan doaku terkabul tidak sampai seminggu," ujar Martin yang membuat mata Reki melotot sementara Zakir jadi terkekeh. "Teman-teman sialan, pantas saja doa kalian terkabul.
Kalian doanya berjamaah. Awas saja kalau aku sudah berhasil keluar nanti, giliran aku yang akan membuat perhitungan dengan kalian. Ujar Reiki. Setidaknya kami punya kesempatan untuk membalas budimu. Meskipun sebenarnya walau dibalas pun itu tidak membuat semuanya jadi impas. Karena bantuan yang kami terima jauh lebih berarti dari bantuan yang akan kami berikan. Ucap Martin. Terima kasih ya. Semoga aku bisa segera bebas dari sini. Ujar Reiki. Harus. Pokoknya kita rayakan secara besar-besaran saat kamu berhasil keluar dari sini. Ujar Zakir. Ya sudah kalian pulang sana. Aku capek, aku mau tidur. Ucap Reiki yang dijawab kompak dengan putaran bola mata malas oleh Martin dan Zakir. Emang kebangetan dia, Mar. Ucap Zakir. Ted. Reiki tertawa. Kenapa tertawa? Tanya Martin. Kamu kalau punya anak jangan dinamai Martin ya. Ujar Reiki. Kenapa dengan namaku? Tanya Martin. Nama panggilanmu nggak ada yang keren. Nama Martin dipanggil Mar. Mar apa? Marimar atau Mariati? Ucap Reiki. Bukan Mariati, tapi Marfuah. Timpal Zakir sembari terkekeh. Kalau begitu panggil Tin aja. Ujar Martin. Tin apa? Tintin atau Tini? Ledek Reiki. Teman sialan. Lebih baik aku pergi saja sampai jumpa 2 hari lagi. Ujar Martin. Buru-buru amat, Mar. Tanya Zakir dengan syarat akan ledekan. Martin mengacungkan jari tengahnya tanpa menoleh ke arah Reiki dan Zakir. Ingat, jangan lupa bawa amunisi kita 2 hari lagi. Amankan sertifikat rumah itu, paspor, dan juga kartu identitasmu. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, yang pasti kita tetap waspada. Ujar Reiki. Aku mengerti. Kamu tenang saja, aku sudah menyiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Sejak awal kamu memerintahkannya, aku sudah tahu semua jalan pikiranmu itu. Ucap Zakir. Bagus. Aku sarankan jangan pergi kemanapun. Kamu dan Martin harus tetap aman. Ucap Reiki. Oh ya, ternyata sesuai dugaan kita, orang itu memang mengirimkan uang tadi malam. Dia mengirimnya jam 3 pagi agar kita tidak bisa berkutik. Ucap Zakir. Benarkah? Lalu kamu kemanakan uang itu? Berapa jumlahnya? Tanya Reiki. Jumlahnya nggak main-main. Dana itu sangat pantas jika dikatakan kamu yang sudah membobol milik bank. 500 miliar. Uang itu sudah aku amankan ke akun temanku yang ada di Malaysia. Soalnya aku nggak punya black card yang bisa menampung uang sebanyak itu. Jawab Zakir. Apa temanmu itu bisa dipercaya? Tanya Reiki. Ya, dia seorang pengusaha, dia juga paham agama. Jawab Zakir yang kemudian membuat Reiki terkekeh. Aku tidak bisa membayangkan wajah orang itu pasti sangat masam saat tahu uangnya sudah raib. Apa kamu sudah memasang virus andalan kita? Aku ingin dia diserang virus itu saat akan melacak keberadaan uang itu dari akun rekeningku. Ucap Reiki. Tentu saja. Persiapan kita sudah sangat matang, mana mungkin pertempuran ini kira akan dikalahkan dengan mudah. Jawab Zakir. Baguslah. Tetaplah berhati-hati. Sekarang dia sudah tahu aku akan menghadirkanmu di persidangan. Kemungkinannya cuma ada 2. Kamu yang akan jadi korban atau sertifikat dan identitasmu yang akan dimusnahkan. Ucap Reiki. Aku mengerti. Aku pergi dulu. Ujar Zakir sembari mengangguk. Setelah Zakir keluar, Reiki kembali kesal. Sementara itu di tempat berbeda seorang pria tampak begitu kesal karena Reiki berhasil lolos. Kenapa di rekeningnya tidak ada uang itu? Padahal jelas-jelas aku sudah mentransfer dana itu ke nomor rekeningnya. Lalu kemana dana itu pergi? Aku harus mengeceknya. Gumam pria bertato mawar itu. Pria itu segera mengambil laptopnya dan meretas kembali rekening milik Reiki. Apa ini? Kenapa ada virus yang menghalangiku untuk menembus akunnya Reiki? Sialan! Ternyata Reiki ada backingan yang cukup kuat. Siapa orang yang memiliki ilmu meretas sehebat ini? Apa itu temannya yang dari Malaysia itu? Gumam pria bertato mawar itu. Sepertinya aku butuh bantuan orang itu lagi. Kalau orang Malaysia itu bisa melakukannya, itu artinya dia berada di kota ini juga. Aku harus membuat dia tidak bisa bersaksi di persidangan. Dan aku hanya punya malam ini dan malam besok.
Setelah berjuang cukup lama meretas CCTV rumah Reki, akhirnya pria itu mendapatkan gambar Zakir saat pria itu baru tiba di rumah Reki saat itu. Oh, dia orangnya. Ya sekarang aku ingat kalau pria ini orang yang ada di galeri ponsel milik Reki. Hari ini aku harus menemukanmu. Pria itu menyeringai dengan jari-jari tetap berada di atas laptopnya. Sesaat kemudian dia tertawa keras karena dia sudah berhasil menemukan keberadaan Zakir. Permainan ini jadi semakin seru dan menegangkan. Aku harus menemui orang itu sekarang untuk meminta bantuan. Pria bertato mawar itu kemudian pergi ke tempat sekutunya. Dan di rumah Reki tidak jauh berbeda dalamnya pembahasan tentang status rumah yang ditempati oleh Lini dan keluarganya. Jadi ibu juga Anda tahu rumah ini milik siapa? Tanya Mas itu. Enggak. Aku juga jadi bingung kenapa rumah ini jadi punya Zakir orang Malaysia itu. Jawab Lieni. Ya sudah jangan pikirkan itu lagi Bu. Yang penting kita sekarang harus banyak-banyak berdoa agar lusa sidangnya berjalan mulus. Ujar Rahmat. Amin. Jawab mereka serentak. Ceklek. Blemem. Zakir tersenyum tipis saat telinganya menangkap suara handel pintu yang dibuka dari luar. Itu artinya dia menyadari kalau pertahanan pertamanya sudah berhasil dibobol. Zakir masih bersikap tenang dan memejamkan matanya kembali. Sementara pria bertato mawar dan anak buahnya mencari keberadaan benda yang mereka inginkan. Dasar bodoh! Menyimpan benda sepenting ini dengan sembarangan. Batin pria bertato mawar saat dirinya berhasil menemukan dokumen yang dia inginkan di dalam sebuah loker. Pria itu kemudian memberikan kode pada anak buahnya agar mereka segera pergi dari tempat itu tanpa membuat keributan. Setelah orang-orang itu pergi, Zakir menghembuskan nafas kasarnya. Pria itu sempat mengira kalau dia akan terlibat baku hantam dengan orang-orang yang sama sekali tidak dia kenal itu. Dan keesokan harinya dia kembali menemui Reki. Sesuai dugaan kita, orang itu memang datang tadi malam. Aku yakin dia mengetahui keberadaanku dari CCTV rumahmu. Ujar Zakir. Astaga iya, kenapa aku bisa lupa soal itu? Lalu apa kamu baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Apa mereka mendapatkan sesuatu? Tanya Reki. Aku baik-baik saja. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, mereka langsung pergi. Jawab Zakir. Mendapatkan yang mereka mau? Jadi mereka mendapatkan sertifikat dan identitasmu? Tanya Reki. Ya. Jawab Zakir dengan wajah datar yang membuat Reki jadi menghela nafas panjang. Namun sesaat kemudian Zakir terkekeh hingga membuat Reki mengerutkan dahinya. Tapi semua dokumen itu palsu. Sambung Zakir yang membuat mata Reki jadi melotot. Palsu? Lalu di mana kamu menyimpan yang aslinya? Tanya Reki. Bang Indro? Jawab Zakir yang membuat Reki menghembuskan nafas leganya. Jadi kamu membuat semua duplikatnya? Tanya Reki. Bukan duplikat, lebih tepatnya memang palsu. Aku mengubah nama dan alamat asliku di sana. Jawab Zakir. Jadi nama siapa? Tanya Reki. Zakir jadi Zakar. Jawab Zakir yang membuat Reki ikut terkekeh. Hebat bener buah Zakar punya harta. Ucap Reki yang membuat Zakir tertawa. Besok adalah hari persidanganmu. Bagaimanapun caranya kita harus memenangkan kasus ini Abdullah. Begitu banyak beban yang awak pikul selama ini. Orang-orang itu sangat membutuhkan bantuanmu agar hidup mereka lebih sejahtera. Ujar Zakir. Ya, aku tahu. Ujar Reki. Tapi kamu tenang saja. Kita nggak akan kekurangan dana untuk membuat anak-anakmu itu sejahtera. Aku akan membantu awak untuk membuat anak-anak awak itu bisa hidup mandiri dan lepas dari awak. Ucap Zakir. Terima kasih Zakir. Meski sedekah kita ini bukan sedekah yang halal, tapi paling tidak kita bisa meringankan beban hidup orang lain sementara waktu. Ujar Reki. Ya aku paham. Jawab Zakir. Ruang sidang tampak begitu menyeramkan bagi Anissa dan keluarganya saat ini. Bagaimana tidak? Karena hari ini adalah sidang putusan bagi Reki. Mereka kembali berdiri saat melihat kedatangan hakim ketua dan jajarannya. Setelah hakim ketua duduk, peserta sidang pun ikut duduk. Seperti biasa, dipersilahkan pada awak media yang ingin mengambil gambar dan video sebelum sidang kita dimulai. Kami beri waktu selama 5 menit, ucap hakim ketua. Awak media mulai mengambil gambar dan video yang mereka butuhkan untuk bahan berita.
Setelah selesai, hakim mulai memimpin sidang. Sidang perkara pidana nomor 990 dengan agenda penambahan bukti dan saksi telah dibuka dan terbuka untuk umum dimulai. Ucap Hakim Ketua. Tok. Hakim Ketua mengetuk palu sebanyak 1 kali. Silakan pada tim jaksa penuntut umum untuk melampirkan bukti tambahan serta menyampaikan argumennya kembali. Ucap Hakim Ketua. Jaksa penuntut umum kemudian berdiri dan menyerahkan bukti pada Hakim Ketua. Kali ini bukti apa lagi yang mereka dapatkan? Lalu siapa yang ingin menjadi saksi mereka dipersidangkan? Sekeras apapun aku berpikir, aku tidak bisa menebaknya. Batin Reki. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, Saudara Reki selalu mengelak bahwa bukan dirinya yang melakukan peretasan. Dan menggiring opini seolah-olah ada pihak lain yang mengetahui alamatip dan melakukan peretasan itu. Bisa Saudara katakan, siapa saja yang tahu alamatip Anda itu? Tapi sebelum menjawab, Anda harus pikirkan terlebih dahulu. Karena pihak kami ingin Anda menghadirkan siapapun yang Saudara sebutkan itu. Tanya jaksa penuntut umum. Hilman, Rio, dan Reno. Mereka adalah sahabatku. Jawab Reki. Lalu apakah Saudara bisa menghadirkan mereka di ruang sidang ini? Tanya jaksa penuntut umum. Hilman ada di ruangan ini sementara 2 orang lagi menghilang entah kemana. Reno menghilang sekitar 2 bulan yang lalu karena saya terlibat selisih paham dengan dia. Sementara Rio menghilang tepat sehari sebelum kehebohan tentang pembobolan bank dan juga data rahasia negara. Jawab Reki. Jadi Saudara mencurigai dalam peretasan itu ada di antara 3 orang itu? Tanya jaksa penuntut umum. Ya, karena saya merasa tidak pernah melakukan itu. Jawab Reki. Saudara jangan berbohong lagi. Kami sudah punya saksi dan bukti untuk mematahkan kebohongan Saudara itu. Ucap jaksa penuntut umum. Keberatan Yang Mulia. Indro langsung berdiri dari tempat duduknya. Keberatan diterima. Ujar Hakim Ketua. Saudara jaksa penuntut umum telah mengintimidasi klien kami sebelum klien kami terbukti bersalah. Ucap Indro. Baiklah. Seperti Yang Mulia lihat, di tangan Yang Mulia ada selembar kwitansi pembelian tanah sejumlah 50 hektar di Kota Malang. Kita akui Saudara Reki memang pergi ke Kota Malang 2 hari setelah berita pembobolan itu mencuat. Dia juga sudah bilang memiliki 3 orang teman yang memiliki keahlian yang sama dengan dirinya. Mungkin saja dia melakukan pembobolan selama 2 hari sebelum dia pergi dan kemudian dilanjutkan oleh ketiga temannya saat dia pergi ke Kota Malang. Jadi intinya di sini pelaku pembobolan itu bukan dia sendiri namun dalangnya tetaplah Saudara Reki. Sekarang dia bilang 2 temannya sudah menghilang. Siapa yang tahu kalau mereka sengaja dibuat hilang untuk menghindari penyelidikan? Sambung jaksa penuntut umum. Keberatan Yang Mulia. Ucap Indro. Keberatan ditolak. Silakan lanjutkan. Ucap hakim yang membuat jaksa penuntut umum tersenyum tipis. Senyum yang hanya bisa dibaca oleh Reki karena dia sering melakukannya. Saudara Reki tidak hanya membeli tanah sawah sejumlah 50 hektar itu. Dia juga membeli total tanah 210 hektar dengan total harga mencapai 58 miliar lebih dalam waktu bersamaan. Namun 2 orang yang menjual tanah itu menolak jadi saksi. Selain itu Yang Mulia, Saudara Reki juga membeli 1 buah rumah mewah seharga 5 miliar sehari setelah membeli tanah. Sayangnya orang itu juga menolak untuk dijadikan saksi. Dengan uang sebanyak itu, apa mungkin dengan pekerjaannya yang hanya memiliki bengkel bisa mampu membelinya? Mohon dipertimbangkan Yang Mulia. Sambung jaksa penuntut umum. Apa kita akan mengajukan eksepsi? Bisik Indro pada Reki. Tidak perlu Bang. Sudah sejauh ini memang sudah waktunya kebenaran aku bongkar semua. Aku suka tantangan ini, aku ingin melihat. Siapa orang yang mau masuk penjara bersamaku? Jawab Reki setengah berbisik. Anak muda ini benar-benar gila. Andai dia tahu aku fans beratnya saat ini. Aku suka dengan semua kegilaannya ini. Batin Indro. Apa tim penasehat hukum ingin mengajukan eksepsi? Tanya Hakim Ketua. Tidak Yang Mulia. Jawab Indro yang membuat jaksa tersenyum puas. Jadi saudara mengakui kalau benar sudah membeli tanah dan rumah itu? Jadi saudara juga sudah mengakui kalau saudaralah yang melakukan peretasan itu? Tanya Hakim. Mengakui beli tanah dan rumah iya, tapi meretas bank dan data rahasia negara tidak. Tapi saya akan jujur kalau selama ini saya memang meretas akun rekening lebih dari 300 orang dari seluruh Indonesia. Jawaban Reki membuat semua orang tercengang, termasuk orang-orang yang menyaksikan tayangan televisi. Siapa saja orang yang saudara retas? Tanya Hakim Ketua.
Semua pejabat negara baik yang sudah tertangkap dan yang belum tertangkap oleh polisi. Jawab Reki dengan santai. Deg, deg, deg. Semua pejabat yang pernah merasa kehilangan uang dalam jumlah besar jadi gugup seketika. Tentu saja mereka takut kalau Reki menyebutkan nama mereka masing-masing. Siapa saja? Tanya hakim yang jadi ikut penasaran. Maaf yang mulia, saya tidak mau menjawab pertanyaan ini. Karena sidang ini tidak ada kaitannya dengan kasus mereka. Saya akan menerima tuntutan lain jika ada salah satu dari mereka yang memang mengajukan tuntutan pada saya. Tolong kamera zoom wajah saya, ucap Reki. Kamera wartawan langsung menyorot wajah Reki. Kepada seluruh pejabat yang pernah merasa kehilangan uang dalam jumlah banyak, akulah orang yang mengambil uang kalian. Uang kalian dari hasil korupsi di negara ini. Jika kalian mengajukan tuntutan, aku tunggu 2 kali 24 jam dari sekarang. Aku bangga bisa masuk penjara bersama kalian semua, ucap Reki dengan lantang. Ruang sidang tampak hening seketika. Saksi yang jaksa penuntut umum bawa adalah Epin, sang juragan tanah zolim, bukan? Aku mengingat wajahnya dan juga mengenal karakter orang itu. Silakan hadirkan dia sebagai saksi di sini, aku ingin melihat wajahnya. Sambung Reki. Silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi, ucap hakim ketua. Jaksa penuntut umum kemudian membawa Epin duduk di kursi saksi. Wajah pria parubaya itu sudah seputih kapas, karena dia ketakutan setelah mendengar ucapan Reki yang berwibawa. Apa benar saudara Reki membeli tanah saudara Epin? Tanya hakim ketua. Iya yang mulia. Tanah saya ada 50 hektar dan dijual seharga 280 juta 1 hektar. Jawab Epin. Silakan kembali ke tempat saudara, ucap hakim ketua. Saudara Reki, mengingat kemampuan saudara di bidang itu tidak perlu diragukan lagi, maka kasus kali ini sangat kuat mengarah pada saudara. Lalu bukti apa yang saudara punya? Dan siapa saksi yang akan maju di persidangan ini? Tanya hakim ketua. Kami ingin mengajukan bukti seperti yang diminta tempo hari yang mulia. Kami ingin mengungkapkan kebenaran kalau bukan klien kami yang melakukannya. Jika diperkenankan, kami ingin memberikan bukti dan menghadirkan 3 orang saksi lagi, ucap Indro. Silakan, ujar Indro. Kami akan mulai memberikan bukti sertifikat rumah dan menghadirkan saksi saudara Zakir, pemilik rumah yang berasal dari negeri jiran Malaysia, ucap Indro sembari menyerahkan sertifikat dokumen asli milik Zakir. Hakim memeriksa bersama 2 anggotanya. Seperti yang kita tahu, membuat sertifikat penting seperti itu tidak bisa buru-buru. Ditambah saudara Zakir juga banyak kesibukan dengan bisnisnya, ujar Indro. Saudara Zakir, apa benar rumah yang ditempati saudara Reki adalah rumah saudara? Kenapa saudara sewakan rumah itu? Tanya hakim ketua. Macam main Pak Hakim. Duit ke satu banyak sangatlah. Rumah tuh boleh jadi investasi ke satu di masa depan. Ibu tuh orang buat jagakan rumah tuh. Rumah tuh boleh buat istirahat untuk ke satu dan keluarga ke satu saat datang ke Indonesia. Jawab Zakir dengan logat Melayunya yang kental. Silakan kembali ke tempat saudara, ucap hakim. Berikutnya saudara Martin, pemilik dari showroom mobil bekas pakai, ucap Indro. Apa benar saudara menitipkan mobil saudara di rumah saudara Reki? Tanya hakim ketua. Benar yang mulia. Saya nitip ke sana karena showroom saya tidak muat. Jadi saya nitip sementara di sana. Waktu itu saya sengaja mengambil di malam hari, itu karena menghindari macet dan menjadi pengganggu di jalan raya. Sekarang mobil dan motor-motor itu sudah terjual, jawab Martin. Silakan kembali ke tempat saudara, ucap hakim ketua. Seperti yang kita dengar, kalau mobil itu, rumah itu bukan milik klien kami. Di sana kami juga sudah melampirkan surat izin usaha milik saudara Martin. Kalau memang dari pihak tim jaksa penuntut umum menuduh klien kami sekongkol, tolong hadirkan dulu 2 teman klien kami yang menghilang itu. Silakan saudara Hilman untuk memberikan kesaksian, ucap Indro. Hilman kemudian maju dan duduk di kursi saksi. Di mana saudara saat kejadian? Apa saudara tahu kalau saudara Reki pergi ke Malang? Tanya hakim ketua. Saya ada di bengkel, Pak. Sejak kedua teman kami menghilang, saya dipercayakan oleh Reki untuk menjaga bengkel dan mengawasi karyawan. Saya juga tahu kalau Reki berangkat ke Malang karena dia memberitahu saya sebelum berangkat, jawab Hilman. Lalu apa saudara tahu kalau saudara Reki meretas akun bank dan data rahasia negara? Tanya hakim ketua.
Tentu saja itu tidak mungkin yang mulia. Terus terang saya juga menikmati uang tiap kali dia meretas uang para koruptor itu. Saya juga tahu kapan proses terjadinya. Tapi untuk kasus kali ini bukan dia atau saya pelakunya yang mulia. Yang mulia juga bisa memeriksa akun rekening saya. Ini semua terjadi setelah kedua teman saya menghilang, hanya mereka berdua yang tahu kebenarannya. Jawab Hilman. Kenapa saudara yakin kalau orang dua itu salah satu pelakunya? Apa saudara bisa menunjukkan foto orangnya? Tanya hakim. Karena salah seorang dari mereka pernah berselisih paham dengan Reiki. Aku takut dia menyimpan dendam. Sementara yang satu lagi tiba-tiba menghilang sebelum kejadian dan tidak kembali sampai sekarang. Dia ini memiliki sifat ambisius, aku takut dia kilaf. Jawab Hilman. Hilman kemudian menunjukkan foto-foto Reno dan Rio. Hakim tampak berdiskusi dengan kedua anggotanya. Namun saat sedang berdiskusi, seorang polisi tiba-tiba masuk dan meminta izin untuk membisikkan sesuatu kepada hakim karena ada sesuatu yang darurat. Bab ke-44, pahlawan sebenarnya. Mata hakim ketua melotot saat mendengar apa yang dibisikkan oleh polisi. Setelah berdiskusi dengan kedua anggotanya, hakim ketua pun mencoba mengambil keputusan bijak. Kita tunda sidangnya selama kurang lebih 30 menit. Mohon jangan ada yang keluar dari ruangan ini. Hakim ketua memberikan perintah yang membuat semua peserta sidang bertanya-tanya dalam hati mereka, ada apa ini sebenarnya? Hakim ketua kemudian berdiri untuk berdiskusi dengan jajaran polisi. Setelah berdiskusi cukup alot, hakim ketua kembali ke ruang sidang beserta anggotanya. Pada seksi perlengkapan, mohon hubungkan kamera yang ada di depan pengadilan ini untuk diproyeksikan di layar. Agar kita semua di sini bisa melihat dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Ucap hakim ketua. Endop, emangnya ada apa di luar? Bisik Masito. Nggak tahu, Bu. Jawab Anissa. Saat proyektor sudah diproyeksikan, sebuah tayangan muncul di layar tersebut. Ribuan orang tengah berada di depan pengadilan dan sudah memblokir jalan. Beberapa kompi dari perwira polisi dan juga tentara sudah diturunkan untuk mengamankan massa yang ingin memaksa masuk ke dalam ruang persidangan. Jangan ditanya bagaimana reaksi dari semua peserta sidang. Mereka sangat terkejut saat melihat itu semua. Sementara Reiki masih bersikap tenang dan menyandarkan punggungnya. Bro, siapa mereka? Bisik Indro. Kalau abang menanyakan siapa nama mereka, tentu saja aku tidak mengenal semuanya. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang berhati bersih. Jawab Reiki. Bebaskan ayah kami. Teriak anak-anak yang di atas kepalanya mengenakan peci dan juga hijab. Bebaskan anak kami. Teriak para orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki. Kalau kalian tidak membebaskan saudara kami hancurkan rumah tahanan dan juga pengadilan ini. Teriak salah seorang warga dengan menggunakan alat pengeras suara. Para perwira sudah siap siaga menahan warga yang ingin memaksa masuk ke dalam ruang sidang. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka juga dilengapi dengan senjata balok kayu untuk mendukung aksi mereka itu. Sementara itu, semua peserta di ruang sidang mendengar semua tuntutan semua massa. Dan untuk menenangkan massa tersebut, tentu saja hakim harus berpikir keras. Namun sebelum hakim memberikan perintah, jaksa penuntut umum lebih dulu berkomentar. Saudara Reiki, bisakah Anda mengamankan orang-orang suruhan Anda itu agar tenang? Mereka tidak boleh bersikap arogansi begini, hanya karena ingin pemimpin mereka akan dihukum. Ucap jaksa penuntut umum dengan penuh intimidasi. Namun jaksa penuntut umum sama sekali tidak tahu kalau semua massa itu saat ini tengah menatap layar lebar yang sudah terhubung dengan ruang sidang. Mendengar ucapan jaksa penuntut umum itu, seorang warga berusia sekitar 60 tahun mengambil toa yang dipegang oleh seorang pria yang mengenakan ikat kepala di kepalanya. Jaksa penuntut umum, dia tidak pernah menyuruh kami untuk datang ke sini. Ini atas kemauan kami sendiri. Saya sarankan Anda diam saja. Jangan sampai balok di tangan saya yang berbicara di kepala Anda. Nafas kakek itu terlihat naik turun setelah mengatakannya. Suasana di ruangan sidang tampak menakutkan dan menyeramkan. Tak ada satupun dari mereka yang berani bicara termasuk hakim ketua. Karena dia tahu apa yang ingin diucapkan harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya Allah, aku sungguh tidak tahu kebaikan apa yang telah dilakukan suamiku di luar sana sehingga begitu banyak orang yang mencintainya. Penampilan dan sifatnya memang menipu, tapi kebaikan hatinya benar-benar sudah menyihirku. Aku mencintaimu, sayang.
Hati Anissa saat ini benar-benar jatuh cinta pada sosok suaminya. Bukan sekedar jatuh saja, namun sudah sejatuh-jatuhnya. Kami mohon kepada semua warga agar bisa tenang ya. Kita harus melanjutkan sidang agar bisa mengambil keputusan yang benar. Ucap Hakim Ketua. Sebelum Pak Hakim mengambil keputusan, kami ingin kalian mendengarkan dulu aspirasi dari rakyat kecil seperti kami. Agar kalian tahu kami berasal dari mana dan apa keinginan kami sebenarnya. Ucap seorang pria parubaya. Kini warga itu tidak lagi menggunakan toa. Para reporter sudah memberikan mic pada siapapun yang akan bicara nanti. Sementara kamera siaran langsung itu sudah merekam apa yang sudah terjadi saat ini. Hakim tampak menoleh ke kiri dan ke kanan untuk meminta pendapat anggotanya yang kemudian mendapat anggukan kepala dari mereka. Baiklah, silakan. Tapi dimohon tertib ya. Di sini kita mencari keadilan. Jadi kami mohon jangan bersikap anarkis, apalagi sampai ada korban berjatuhan. Ucap Hakim. Baik. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih pada Pak Hakim karena sudah memberikan kami kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami. Saya perwakilan dari Perumahan Grand Citra dan Perumahan Berdikari Jakarta, yang mana dihuni oleh 2.000 kepala keluarga, menginginkan saudara Reki untuk dibebaskan. Kami sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, ternyata kami menerima kebaikan dari saudara Reki sejak 5 tahun yang lalu. Ucap pria yang sudah sedikit ditumbuhi uban di kepalanya. Jika saat ini dia berusia 25 tahun, itu artinya saat itu dia baru berusia 20 tahun. Masih belia, masih bau kencur. Tapi pemikirannya sudah melebihi orang-orang dewasa, terutama melebihi pemikiran para pejabat, para petinggi negara. Di saat anak seumur dia berjuang mati-matian membuat rakyat kecil sejahtera, kalian para pejabat negara sibuk memperkaya diri sendiri. Dia membangunkan kami tempat tinggal, hingga kami tidak lagi kedinginan dan tidur di kolong jembatan. Saya adalah salah satu orang yang pernah tinggal di kolong jembatan, yang makan hanya sekali sehari dan tidur beralaskan kardus. Suatu hari anak itu datang dan mengajak saya berbincang. Dia menyuruh saya mendata siapa saja yang tinggal di kolong jembatan atau siapa saja yang tidak memiliki tempat tinggal. Saat itu saya berpikir anak itu hanya ingin membuat harapan tanpa kepastian yang jelas. Tapi meski begitu, saya sangat senang karena anak muda setampan dia mau berbicara denganku orang kotor dan dipandang orang sebelah mata. Tapi 3 bulan dari pertemuan itu dia kembali lagi. Dia menepati janjinya yang ingin memberi kami tempat tinggal, tidak hanya tempat tinggal. Dia juga memberikan paket sembako tiap bulan. Dia selalu mengajarkan kami untuk tidak mengemis meskipun harus jadi pemulung. Pria parubaya itu menyeka air matanya yang sudah terlanjur menetes. Kami tidak peduli dia mau mendapatkan uangnya dari mana Pak Hakim. Jika itu benar dari hasil mencuri uang para koruptor itu artinya uang para koruptor itu adalah uang rakyat juga. Kami tidak peduli jika uang bantuan yang kami terima adalah uang haram, karena pada kenyataannya wakil rakyat yang kami percaya juga mengkhianati kami. Dia hanya membantu kami rakyat miskin dan bodoh. Bagi kami dia adalah pahlawan yang sebenarnya. Ucapan pria parubaya itu begitu berapi-api. Mic itu kemudian diambil alih oleh orang di sebelahnya. Saya Paimin, perwakilan dari Malang. Saya salah satu orang yang menerima kebaikan anak itu. Saya seorang petani kecil yang hidup bergantung dari sawah agar anak istri saya bisa makan. Dia memang datang ke Malang beberapa minggu yang lalu, menyelamatkan kami dari juragan tanah yang zolim yang tidak memikirkan rakyat kecil. Juragan itu seenaknya saja menjual tanah sawah tanpa memikirkan rakyat kecil yang hidup bergantung dari sana. Beruntung yang membeli tanah itu adalah Nak Reki. Jika dulu kami menggarap sawah harus menyewa, tapi sekarang 210 hektar kami garap secara gratis. Dengar Epin, kamu bersaksi dengan mulutmu itu dengan tidak tahu malu. Ojo koe wani bali neng Malang. Katemu awaku tak pateni koe. Kerungu ora koe Epin. Teriak Paimin. Epin yang mendengar ancaman itu jadi gemetar dengan wajah yang pucat pasi. Mic itu kemudian diambil alih oleh relawan bencana alam. Saya perwakilan dari relawan bencana alam yang berada di Kota Panjang. Kami harap Pak Hakim bijak dalam mengambil keputusan. Di sini ada sekitar 3.000 lebih massa yang hadir dari berbagai penjuru negeri. Itu artinya 3.000 orang pulang yang menerima kebaikannya selama ini. Dan itu artinya pula bisa jadi masih banyak orang bergantung hidup dengan dia. Contohnya kami masyarakat Panjang yang terkena bencana tsunami. Kami masih bergantung sama dia karena dia adalah donatur terbesar yang selalu menyumbang dana agar yang kehilangan tempat tinggal bisa dibangunkan rumah secara bergantian. Kami tidak peduli Pak dia dapat uangnya dari mana.
Biarlah itu jadi urusan kami dengan Tuhan, utusan dia dengan Tuhan. Kami yang menerima bantuan ini mayoritas beda keyakinan sama dia, tapi dia tidak peduli. Dia membantu tanpa pandang bulu. Di saat orang-orang berdasi itu hanya melihat kami dari layar kaca, tapi dia yang mengulurkan tangannya agar kami bisa bertahan hidup. Di saat yang memberi sumbangan hanya tampil di awalnya saja, tapi sampai saat ini hanya dia yang tidak pernah putus memberi kami kehidupan. Kalau dia sampai dihukum mati, maka Pak Hakim juga sudah membunuh kami 3.000 orang lebih di sini. Pria itu tampak menyeka air matanya. Air mata Anissa merebak tidak mau berhenti keluar dari matanya. Dia benar-benar terharu mendengar ucapan orang-orang yang begitu mencintai suaminya. Tidak hanya Anissa, bahkan seluruh orang yang menyaksikan tayangan di televisi pun jadi ikut menangis haru. Di media sosial pun sudah terjadi kehebohan, bahkan haters yang semula menghujat jadi berbalik mendukung Reki. Mereka beramai-ramai membuat petisi agar Reki segera dibebaskan. Maik keadilan itu kemudian kembali bergulir. Kali ini seorang ibu-ibu parubaya yang ingin menyampaikan aspirasinya. Saya Ibu Saida mewakili dari ibu-ibu yang hanya diam saja di rumah, istri dari tukang becak yang becaknya dibeli khusus oleh Nak Reki. Suami-suami kami dibuatkan lebih dari 1.000 becak agar suami kami tidak lagi jadi pengangguran. Tidak hanya itu, kami istrinya yang pendidikannya tidak tamat sekolah dasar juga dibantu menghadirkan guru untuk sekolah darurat. Dulu kami tidak pandai menulis, berhitung dan membaca. Sekarang kami sudah bisa semuanya. Dia pernah bilang pada kami kalau wanita tidak selalu harus berada di rumah ngurus suami dan anak dengan syarat harus dapat ridho dari suami. Ibu-ibu juga harus bisa mencari uang untuk membantu suami-suami kami. Dia ingin kami hidup mandiri sehingga anak-anak kami bisa sekolah tinggi dan tidak bodoh seperti kami. Kami ingin anak-anak kami jadi pintar seperti dia agar anak-anak kami bisa meneruskan perjuangan dia untuk selalu menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Jangan hukum dia, Pak Hakim. Hicks. Kalau dia dihukum, kalian tidak akan bisa membayangkan kemarahan kami para emak-emak. Mike itu kembali bergulir ke samping ibu-ibu itu. Kali ini Mike itu diambil alih oleh bocah 10 tahun yang terlihat sangat pemberani. Reki tersenyum saat melihat bocah itu. Itu adalah bocah panti asuhan pertama yang dia sumbang. Dia sangat cerdas di sekolah dan selalu menjadi juara. Saya Muhammad Afan. Perwakilan dari Panti Asuhan Kasih Bunda dan juga perwakilan dari 25 panti asuhan lainnya yang ada di kota Jakarta ini. Bebaskan ayah kami, Pak Hakim. Dia adalah sumber kehidupan kami. Di saat semua donatur yang datang hanya ketika ada hajat dan minta didoakan, tapi dia selalu datang setiap bulannya agar kami tidak makan mie instan dengan nasi lagi. Sekarang makanan itu cuma ada 1 kali dalam seminggu. Sekarang kami sudah bisa menentukan daftar makanan kami sendiri. Kalau Pak Hakim menghukum dia, siapa yang akan menggantikan dia, Pak Hakim? Kalian orang sibuk mencari uang untuk diri kalian sendiri, tapi tidak pernah datang kepada kami. Di sekolah saya pernah belajar tentang Undang-Undang Pasal ke-34. Kalau fakir miskin dan anak terlantar adalah tanggung jawab kalian, tapi kenyataannya kami merasa ayah Reki yang menanggung kami semua. Jadi undang-undang itu bohong ya, Pak Hakim? Bohong itu dosa kan ya? Kalau dosa, mending hapus saja. Saya kan anak terlantar juga, Pak Hakim. Saya nggak punya orang tua seperti kalian. Kalau malaikat penolong kami juga diambil, apa Pak Hakim bisa jadi penggantinya? Soalnya saya nggak mau makan nasi dengan kerupuk. Ucapan Afan yang polos membuat semua orang terdiam. Tes. Air mata Reki menetes dan segera dia seka. Pria itu tampak menundukkan kepala. Ayah. Kami rindu ayah, kapan ayah datang lagi? Pertanyaan Afan membuat kepala Reki tegak dan menatap ke arah kamera dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata. Serentak semua orang yang ada di luar persidangan dan yang ada di dalam ruang sidang menangis. Bahkan Pak Hakim pun sampai meneteskan air mata. Para penonton di layar kaca jadi ikut-ikutan menangis. Reki tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah tengah-tengah ruang sidang. Kameramen seolah mengerti apa yang Reki inginkan. Terima kasih. Reki menghentikan kata-katanya karena suaranya tercekat di tenggorokan. Reki kemudian menarik nafas berkali-kali untuk mengurangi rasa sesak di dadanya. Semuanya tenang ya. Aku baik-baik saja di sini. Aku juga ingin meminta maaf pada kalian kalau selama ini uang dan fasilitas yang kalian terima adalah uang haram yang aku hasilkan dari mencuri. Mungkin semua orang bertanya-tanya kenapa saya bisa mencuri dari para koruptor itu. Kenapa aku bisa tahu kalau yang aku curi itu benar-benar dari seorang koruptor atau bukan? Aku meretas bukan sembarangan meretas.
Sebelum diretas, target harus diselidiki terdahulu. Setidaknya satu orang target membutuhkan 1 minggu untuk menyelidikinya. Kenapa saya berani mencuri dari koruptor yang belum tertangkap? Karena saya merasa itu adalah uang rakyat dan harus dikembalikan pada rakyat. Kenapa tidak saya kembalikan pada pemerintah? Itu karena saya takut oknum-oknum tertentu kilaf dan uang itu tidak pernah sampai pada rakyat. Saya melakukan peretasan ini sudah lama, saya tidak takut masuk penjara bersama para koruptor itu jika memang saya dianggap bersalah. Tapi untuk kasus kali ini memang bukan saya pelakunya. Selama ini saya memang tidak pernah meretas ban karena saya punya alasan khusus. Sambung Reki. Apa alasan saudara? Tanya jaksa penuntut umum yang jadi ikut penasaran dengan kisah anak muda yang ada di depannya itu. Ban adalah tempat berjasa bagi diri saya pribadi. Ban tempatku menyimpan uang. Kalau tidak ada ban, saya bingung harus meletakkan uang dalam jumlah banyak di mana. Karena ban tempat berjasa bagi saya, maka saya membuat list ban dari daftar peretasan. Terhadap ban saya tidak mau, apalagi terhadap negara tempat saya bernaung. Saya tidak mungkin mengkhianati negara saya sendiri karena negara saya adalah identitas saya, rumah saya. Mengkhianati negara berarti tidak punya malu karena masih tinggal di negara ini. Jawab Reki. Afan merasa terharu karena namanya disebut dari sekian ribu anak di panti asuhan. Afan dan semua anak yang ada di panti asuhan, juga anak-anak kalian yang ada di luar sana. Rajin-rajinlah belajar, sekolahlah yang tinggi. Tidak perlu jadi seorang peretas untuk bisa menebarkan kebaikan. Tidak perlu jadi seorang peretas agar bisa bersedekah. Dan tidak perlu jadi peretas agar bisa membuat orang di sekitar kalian bahagia. Jika suatu hari nanti kalian sudah sukses, kalian bisa membantu orang-orang kesusahan di masa depan. Saya adalah contoh yang buruk, maka dari itu jangan tiru jejak saya. Di masa depan kalian harus menemukan cara terbaik agar bisa membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kalian. Saya sangat berterima kasih atas kehadiran kalian di sini. Kalian begitu mencintaiku seperti aku mencintai kalian. Sekali lagi saya minta maaf karena memberi kalian uang haram. Karena cuma itu yang bisa saya lakukan agar kalian bisa bertahan dari kerasnya kehidupan ini. Ucap Reki dengan beberapa kali memungkukan badannya. Tangis haru kembali pecah karena mereka sama sekali tidak peduli dari mana Reki mendapatkan uang untuk membantu mereka. Drap, drap, drap. Sudibyo tiba-tiba memasuki ruang sidang dengan pakaian lengkap kebesarannya. Pria itu kemudian meminta izin pada hakim untuk menyampaikan sesuatu dan diizinkan. Sudibyo meraih mic yang dipegang oleh Reki dan berdiri di samping putranya itu. Saya, Inspektur Jenderal Sudibyo Kusumo, dengan bangga mengakui Muhammad Reki Abdullah sebagai putra kandung saya. Sebenarnya saya sangat malu mengatakan hal ini, karena pada kenyataannya saya bukan ayah terbaik seperti yang dilakukannya pada ribuan anak yatim dan anak terlantar. Saya seorang ayah yang gagal memberikan kasih sayang pada anak saya sendiri, padahal anak saya tidaklah banyak seperti anak-anak Reki di panti asuhan. Selama 15 tahun aku menghukum Reki dan menghukum diriku sendiri. Hubungan kami jadi tidak baik karena kesalahan saya sebagai orang tua. Saya akui, saya orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jujur saya malu dengan seragam saya sendiri. Tugasku mengayomi masyarakat, tapi tidak bisa memberikan rasa aman untuk keluargaku sendiri. Untuk pertama kalinya sebagai seorang abdi negara, saya mendukung perbuatan jahat anak saya. Saya dukung dia untuk mencuri dari para koruptor di negeri ini. Dengan begitu koruptor di negara kita bisa berpikir ulang untuk melakukan hal itu lagi. Jika saya berperang dengan senjata, maka putra saya berperang dengan otaknya. Bagi saya, dialah pahlawan kita yang sebenarnya. Di saat semua wakil rakyat termasuk saya sibuk memperkaya diri sendiri. Tapi putra saya sibuk membuat rakyat jelata sejahtera. Saya sangat bangga dengan putra saya. Reki. Suara Sudibyo tercekat di tenggorokannya karena wajah pria parubaya itu sudah dipenuhi air mata. Maafkan kesalahan dan dosa-dosa Papa di masa lalu. Maafkan Papa yang sudah membuat sakit hatimu juga mengecewakanmu. Tapi percayalah, Papa sangat menyayangimu meskipun itu tidak pernah terucap dari bibirku. Maaf, Hicks. Sudibyo terisak dan kemudian memberi hormat pada Reki di ujung topinya. Dan tanda hormat yang sama dilakukan oleh semua peserta sidang termasuk hakim dan jaksa penuntut umum yang berdiri serentak. Orang-orang di luar persidangan juga memberi hormat pada Reki. Tubuh Reki bergetar karena tangisan, sesaat kemudian dia berhambur ke pelukan Sudibyo.
ayah dan anak itu saling memeluk erat satu sama lain dengan tangis yang sama-sama pecah. Pelukan yang sama-sama melepaskan kerinduan masing-masing. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi bertepuk tangan sembari menangis haru. Sudibyo menciumi tiap inci wajah putranya. Anissa dan keluarganya menangis haru melihat pemandangan itu. Setelah tangis mereka reda, Sudibyo kembali bicara lewat mikrofon. Kalian yang berada di luar pengadilan diharapkan tenang ya. Biarkan Pak Hakim menyelesaikan tugasnya sebagai hakim. Biarkan hukum yang berbicara dengan seadilnya. Karena kalau jaksa penuntut umum kekurangan bukti, Pak Hakim tidak bisa memutuskan Reki bersalah. Ucap Sudibyo. Reki kemudian mengambil alih mic itu dan menyampaikan pesan untuk orang-orang yang menyayanginya. Saya berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya jika saya bebas dari tuntutan. Tapi jika memang saya tetap dinyatakan bersalah meski bukan saya pelakunya. Ingatlah satu hal saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Tetaplah terus menebarkan kebaikan pada siapa saja, jangan memandang karena dia miskin atau kaya. Jangan pernah jadi pengemis, jangan selalu menadahkan tangan. Kalian harus sukses dan mandiri dengan kemampuan kalian sendiri. Tidak ada yang bisa merubah nasib kalian selain diri kalian sendiri. Bersikap tenanglah. Biarkan sidang ini selesai ya. Kalian dengar? Tanya Reki. Iya. Jawab para warga serentak. Terima kasih. Untuk Pak Hakim saya minta maaf karena sidangnya harus tertunda oleh anak-anak dan saudara-saudara saya. Silakan sidangnya dilanjutkan. Ucap Reki yang kemudian memberikan mic pada tim jaksa penuntut umum. Sementara Sudibyo duduk di salah satu kursi peserta sidang untuk memberikan support pada putranya itu di persidangan. Keren bro. Seumur hidup baru kali ini aku menangis di persidangan. Aku beritahu samamu kalau mulai hari ini aku jadi salah satu fans beratmu. Bisik Indro yang membuat Reki jadi tersenyum. Reki kemudian melirik ke arah Anissa, pandangan mata mereka terkunci sejenak. Tunggu aku bebas dari sini sayang. Aku akan mengatakan padamu dengan lantang kalau aku sangat mencintaimu. Batin Reki. Sidang pun kembali dilanjutkan. Suasana ruang sidang mendadak hening kembali. Hakim dan kedua anggotanya tampak berdiskusi sejenak. Setelah selesai, hakim pun kembali melanjutkan sidang. Silakan pada tim jaksa penuntut umum jika ingin mengajukan eksepsi kembali. Ucap hakim ketua. Tidak Pak Hakim. Kalau mulut saya berani mengeluarkan satu kata tuntutan, saya tidak akan mampu memenuhi ribuan tuntutan hidup warga di luar sana. Hanya saudara Reki yang bisa melakukan itu semua. Saya menikmati uang gaji dari karier saya sebagai seorang jaksa yang menghidupi 2 anak dan 1 istri, masih selalu merasa kurang dan tidak puas dengan pendapatan saya. Tapi saudara Reki mampu menghidupi ribuan orang yang tidak bisa saya lakukan. Jadi saya nggak sanggup menuntut apapun dari orang sehebat dia. Tapi saudara Reki, saya sangat menunggu janji saudara. Saudara mengatakan kalau saudara akan membawa pelaku sebenarnya ke hadapan kami semua. Saya tunggu janji saudara itu. Lagi pula Pak Sudibyo benar, saya memang tidak punya bukti kuat untuk menyatakan dia bersalah. Jadi Pak Hakim bisa memberikan keputusan sekarang juga. Sambung jaksa penuntut umum. Baru kali ini saya memimpin sidang dengan hati berbunga-bunga. Baiklah, sidang perkara pidana untuk saudara Reki Abdullah. Mengingat menimbang dan tidak cukupnya bukti untuk menjerat saudara, maka pengadilan negeri mengembalikan nama baik saudara secara hormat. Dan dengan ini menyatakan bahwa saudara Muhammad Reki Abdullah dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan. Ucap hakim. Tok, tok, tok. Ketukan palu sebanyak 3 kali itu membuat ruang sidang dan di luar ruang sidang menjadi riuh oleh sorak-sorai kebahagiaan. Anissa sampai melakukan sujud syukur di lantai karena merasa terharu begitu juga dengan Reki. Ingin rasanya Anissa memeluk suaminya itu, kalau saja dia tidak ingat sedang berada di mana saat ini. Bab ke-45, menolak tawaran. Satu persatu orang mengucapkan selamat pada Reki,